Nah, menarik nih pemirsa, terkait kegiatan Wapres Gibran yang belakangan kerap menyapa mahasiswa. Kita segera sapa narasumber kita untuk mengulik hal tersebut, pakar komunikasi politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, Muhammad Saifullah. Dan kami juga telah mengundang perwakilan pihak Set Wapres, namun hingga saat ini belum ada respon yang kami terima. Saya sapa terlebih dahulu Pak Saifullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Yudi. Baik, Pak Saiful. Ini tuh sesuatu yang sering terjadi atau termasuk jarang Pak, seorang wapres menunjukkan kepada publik bahwa saya memiliki kedekatan dengan para mahasiswa? Sebenarnya ini satu hal yang biasa ya. Biasa ya? Saya pikir dalam konteks komunikasi politik di Indonesia hal ini satu hal yang biasa. Tapi bukan persoalan tentang kedekatan siapa dengan siapa. Tapi persoalan tentang bagaimana sebuah gimmick politik itu dikomunikasikan gitu. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah gimmick gitu ya. Melihat pertama misalnya Wapres Pak Gibran ini ketemu mahasiswa ketika konteksnya tuntutan mahasiswa terhadap pemerintahan Gibran, Pak Prabowo Gibran ini meningkat. Kemudian maka konteks yang relate-nya adalah ya Wapres harus ketemu mahasiswa. Cuma persoalannya yang dipertemukan ini mahasiswa yang mana? Itu aja sih. Nah itu ketika dia menunjukkan bahwa beliau akhirnya bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa. Nah ini apakah mewakili yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut Pak? Apakah ini sudah cukup untuk mewakili hal itu? Saya pikir semua orang bisa melihat ya. Saya hanya melihat komunikasi politik yang dibangun oleh Pak Wapres ini adalah satu bentuk komunikasi politik yang aksi-reaksi gitu. Aksi-reaksi? Jadi paradigmanya masih aksi-reaksi. Jadi dia bereaksi atas aksi yang sudah muncul. Sebenarnya yang baik komunikasi politik itu dalam paradigma divergen. Divergen artinya adalah melayani dan juga menampung aspirasi siapa yang menyampaikan, bukan simbol atau representasinya. Kenapa? Karena representasi ini bisa dipertanyakan gitu. Kayak sekarang Pak Gibran ini ketemu dengan perwakilan BEM pengunjuk rasa, tapi ternyata kemudian ditolak, resisten. Kemudian dia ketemu dengan Ikatan Alumni BEM Nusantara, itu pasti menjadi resistensi dan juga akan dipertanyakan. Karena sejauh ini tidak pernah ada itu Ikatan Alumni BEM Nusantara, Ikatan Alumni BEM, bahkan nama BEM pun atau nama Badan Eksekutif Mahasiswa di setiap universitas itu berbeda-beda. Ada yang masih menggunakan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, ada yang menggunakan presiden, ada yang menggunakan BEM. Jadi ini BEM yang mana nanti akan jadi sebuah pertanyaan. Jadi saya pikir ini satu langkah komunikasi politik yang ya gimmick ya. Saya melihatnya ini sebuah gimmick saja. Kalau kita melihat dari pola formatnya ya Pak Saiful ya, ini kan misalnya saya berbincang seperti ini dengan Anda, tujuannya adalah ingin mendapat informasi dari Anda, kan itu ya target tujuannya begitu ya. Ketika saya sebagai seorang pejabat publik bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa, alumni yang berkaitan dengan mahasiswa, nah ujungnya, tujuannya ini apa sebenarnya yang ingin dicapai Pak? Seharusnya kan sederhana ya, ketemu dengan mahasiswa yang mewakili aspirasinya, itu paling tidak bisa menjawab apa yang diperjuangkan. Misalnya yang diperjuangkan mahasiswa saat ini kan adalah pertama evaluasi kebijakan fiskal dan APBN. Evaluasi tentang program-program yang memboroskan anggaran. Kalau perlu di stop. Nah ini dijawab. Kemudian stabilitas harga, pemulihan ekonomi politik, pemberantasan pejabat inkompeten, supremasi sipil. Jadi ketemu itu yang dijawab. Tapi kan sepanjang ini tidak ada jawaban atas tuntutan-tuntutan dari mahasiswa itu sendiri. Toh yang lucunya lagi ketika mahasiswa yang sudah ketemu Gibran bukan press conference, tidak ada satupun hal substansi itu dikatakan. Lalu dilanjutkan oleh Wapres Gibran, kalau gitu ayo kita keliling. Gitu. Keliling bukan untuk menjawab, tapi keliling untuk mempertahankan alasan bahwasannya MBG ini harus terus berlangsung, bahwasannya pemerintah tetap bekerja dengan baik gitu. Dan lagi-lagi itu ya saya pikir semacam lip sync lah dalam komunikasi politiknya gitu. Padahal yang dituntut MBG stop, MBG dievaluasi,
pejabat-pejabat inkompeten dihilangkan atau kalau dipecat-pecatin, kan nggak ada. Tidak pernah Pak Gibran ini menjawab hal tersebut. Jadi sangat simbolik, sangat cuma lipstick saja dalam komunikasi politik. Tidak cukupkah Pak Saiful untuk mencapai yang diharapkan pengunjuk rasa tadi yang disampaikan program-program dievaluasi begitu ya? Tidak cukuppah untuk mewujudkan itu dengan ya udah saya undang Anda yang mewakili yang bersuara tentang itu untuk bertemu dengan saya? Apakah itu tidak cukup Pak untuk menjembatani menuju harapan tadi? Ya persoalannya kan ketika mereka bertemu dengan mahasiswa itu sendiri yang habis ketemu disuruh ngomong kepada publik gitu loh. Dan ya tidak ada satupun pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan dikemukakan oleh mahasiswa yang aslinya, aspirasi mahasiswa yang aslinya itu terjawab dalam pertemuan tersebut gitu. Jadi bukan masalah cukup tidak cukup, tapi persoalan komunikasi yang simbolik saja gitu. Yang emang ingin ditonjolkan. Seperti Pak Yudi bilang, bahwasannya ya Gibran ingin menunjukkan dia dekat dengan mahasiswa, dia terbuka dengan mahasiswa, tapi substansinya nggak cukup diterima. Baik, Pak Saifullah dan juga pemirsa, kita simak dulu ya. Ini testimoni dari para mahasiswa yang diajak berdialog dengan Wapres Gibran. Berikut ini kita simak terlebih dahulu. Diharapkan untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun bangsa dan negara. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sangat positif bagi kami. Dan alhamdulillah Mas Wapres bisa menerima semua masukan dan atau apa yang kami sampaikan itu dengan lapang dada, dengan terbuka, dengan sangat-sangat luar biasa. Siang yang berbahagia ini kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Wakil Presiden telah mendengar aspirasi dari kami, Pengurus Besar Ikatan Alumni BEM Nusantara, dan tentunya komitmen kami dalam mengawal Astacita Prabowo Gibran. Habis bertemu juga dengan Mas Wapres sebenarnya pengalamannya cukup berharga juga, experience yang sudah sangat berharga untuk sejujurnya kemarin sampai saya sudah jadi tidak mengikuti aksi tapi memang latihan kebutuhan besar dari sana. Terutama pasti bersyukur hidup juga pastinya ya, tapi lebih ke semangat dan mungkin juga excited untuk mengikuti Pak Wapres dan juga teman-teman di sini untuk belajar lebih banyak. Agak nggak nyangka sebenarnya, sebetulnya saya nggak nyangka sekali. Mahasiswa atau gerakan mahasiswa secara khusus? Oke, ini dari kawan-kawan ada itu pesan dari kami mahasiswa. Pemerintah hari ini jangan tuli, itu aja. Bukan dari Gibran tadi. Gibran apa? Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini. Terus buka. Oke. Artinya Mas Wapres terbuka. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi. Kenapa mediasinya bersedia dilakukan secara tertutup? Baik, kita lanjut ke dialog kita. Pak Saifullah, tadi kalau saya simpulkan ada beberapa hal. Yang pertama, Pak Wapres sangat terbuka, menerima kritik, menerima masukan, kemudian mau mendengarkan. Hal itu tergambarkan dari pernyataan mahasiswa dan alumni tadi yang bertemu dengan Wapres. Bukankah hal itu hal yang baik, Pak Saifullah? Iya, sekali lagi saya dengan sangat menyesal harus mengatakan yang baru saja terjadi antara Pak Wapres Gibran dengan mahasiswa itu bukan dialog politik rasanya, seperti meet and greet jadinya, gitu loh. Bagaimana mahasiswa bisa ketemu dengan Wapres, hal yang jarang. Jadi seperti ya ketemu seleb aja gitu. Substansi dari persoalan yang saat ini mengemuka tidak pernah ada dibahas. Kalau cuman menerima kritik kemudian akan memperjuangkan kepada pimpinannya, itu kan hal yang sangat normatif ya. Solusinya tidak pernah ada. Misalnya gitu tentang MPG tidak pernah ada keluar dari mulut Gibran maupun dari mulut-mulut para mahasiswa yang bertemu dengan Pak Gibran ini. Nah, Pak Saifullah tadi kan disampaikan bahwa Anda merasa yang harus diberikan buktinya adalah
apa yang disampaikan itu diwujudkan begitu ya Pak Saifullah ya. Program prioritasnya apa yang efektif dan tidak efektif begitu. Nah, lagi-lagi saya ingin bertanya Pak, sebelum ke arah sana. Idealnya seperti apa Pak menyikapi unjuk rasa mahasiswa ini ketika ternyata sudah menerima, ini kan saya sudah menerima nih mahasiswanya nih, tapi kok masih dirasa tidak mewakili. Nah ini idealnya seperti apa Pak? Apakah tokoh-tokoh mahasiswa yang mulai dikenal publik itu yang diajak berbincang, berdialog, atau seperti apa Pak? Pertama yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Wapres Gibran ataupun kepada jajaran pemerintahan Prabowo Gibran ini gitu. Kita menyadari bahwasannya gerakan mahasiswa ini sudah lama terpolarisasi. Terpolarisasi? Sudah lama terpolarisasi. Jadi jangan menambah ini kemudian menjadi tambah terpolar gitu loh. Siapa yang melakukan aksi unjuk rasa, siapa yang diundang itu kan menambah kotak-kotak dalam gerakan mahasiswa ini semakin dalam gitu, semakin terpecah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun memang tidak bisa menerima semua organ atau komponen dari mahasiswa maupun masyarakat, setidaknya apa yang dituntut oleh masyarakat dan mahasiswa itu ditunjukkan bahwasannya ada sebuah gerakan kebijakan dari pemerintah itu mau merealisasikan tuntutan dari mahasiswa atau masyarakat ini. Misalnya gitu tentang MBG. Ya ditunjukkan bahwasannya MBG itu bisa dihentikan atau setidaknya ada evaluasi. Kemudian yang kedua, pejabat-pejabat inkompeten yang dituntut untuk dihilangkan, setidaknya itu sudah mulai ada gitu. Dan itu ditunjukkan dengan respon politik yang cukup baik gitu. Saya belum melihat ada rapat-rapat koordinasi antar departemen, kementerian, lembaga, bahkan dengan presiden menyikapi khusus tentang gerakan mahasiswa ini. Belum ada. Justru gimmick komunikasi politik yang kemudian muncul. Bahkan saya melihat bukan hanya Pak Gibran aja yang memainkan gimmick komunikasi politik ya. Teman-teman di DPR juga demikian kan kemarin. Mereka menerima kelompok mahasiswa yang lain. Gitu. Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad menerima dengan Pak Saan Mustafa, dan itu saya juga ngelihat ya gimmick yang sama karena substansinya sampai saat ini belum ada realisasinya. Apa perlu ditambah lagi Pak pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswanya Pak supaya tepat sasaran siapa aja yang dianggap memang pas mahasiswa yang diterima? Saya pikir tidak harus bertemu ya. Saya pikir tidak harus bertemu. Komunikasi politik yang baik itu sebenarnya kan bisa dijalankan dengan berbagai macam kanal. Demonstrasi sudah, sosial media juga sudah gencar untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan aspirasi mahasiswa. Tinggal ada enggak political will untuk mewujudkan 1, 2 atau setidaknya 3 tuntutan. Contoh stabilitas harga, terus kemudian stabilitas ekonomi. Rakyat menuntut agar rupiah menguat. Ada gerakan nggak gitu loh untuk ini. Ketika itu terjadi, saya pikir ya pertemuan itu hanya sebagai sebuah hal yang formalitas saja. Yang paling penting adalah komunikasi politiknya dilakukan melalui kebijakan. Wah, itu menarik untuk digarisbawahi ya Pak Saifullah, bahwa yang paling penting adalah kebijakan diwujudkan dengan tindakan. Atau tadi apa? Menjawab kritikan dengan kebijakan yang benar. Begitu ya Pak Saifullah ya? Baik. Terima kasih banyak Pak Saifullah. Nanti semoga ke depan kita bisa dialog lagi. Kita ada perwakilan dari pemerintah Pak untuk mendiskusikan hal ini. Sehat selalu ya Pak Saifullah. Selamat malam. Assalamualaikum.